warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Yani, NIM 3122100012 kelas C pagi. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP PGRI Pontianak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang quantum learning untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, dosen pengampu Bapak Haryadi Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran quantum learning. Apa itu pengertian pembelajaran quantum learning? Pengertian pembelajaran quantum learning adalah suatu proses pembelajaran yang menyenangkan, menciptakan interaksi yang edukatif antara guru dengan siswa, serta mengoptimalkan lingkungan belajar yang efektif atau fisik dan mental dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran quantum learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Lingkungan belajar yang efektif dapat diciptakan dengan cara yang pertama, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana belajar yang memadai. Dan yang terakhir, menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Yang kedua, menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Proses belajar yang menyenangkan dapat diciptakan dengan cara yang pertama, menggunakan berbagai media dan metode pembelajaran yang menarik dan interaktif. Dan yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan kepada siswa atas usahanya. Dan yang ketiga, menyediakan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak. Pembelajaran quantum learning berusaha untuk mengoptimalkan potensi kedua bagian otak ini dalam proses belajar. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik dan strategi pembelajaran yang melibatkan kedua bagian otak. Dengan tujuan-tujuan tersebut, pembelajaran quantum learning diharapkan dapat menghasilkan siswa yang pertama, memiliki motivasi dan minat belajar yang tinggi. Yang kedua, memahami materi pelajaran dengan baik. Yang ketiga, memecahkan masalah secara kreatif. Yang keempat, memiliki daya ingat yang kuat. Dan yang terakhir, memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ada beberapa karakteristik pembelajaran quantum learning, yaitu yang pertama, menyenangkan. Ada beberapa cara untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yaitu menggunakan berbagai media dan metode pembelajaran yang menarik dan interaktif, memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar, memberikan penghargaan kepada siswa atas usahanya. Yang kedua, efektif. Ada beberapa teknik dan strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran quantum learning, antara lain 1. Teknik belajar aktif. Teknik belajar aktif melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Hal ini dapat dilakukan dengan metode pembelajaran seperti diskusi, presentasi, dan eksperimen. Yang kedua, teknik belajar kontekstual. Teknik belajar kontekstual menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga, teknik belajar kooperatif. Teknik belajar kooperatif melibatkan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran seperti kerja kelompok, TGT, dan STAD. Yang ketiga, menyeluruh. Pembelajaran quantum learning tidak hanya mementingkan aspek kognitif, tetapi juga aspek dan psikomotorik. Aspek kognitif berkaitan kemampuan berpikir seperti memahami, mengingat, memecahkan masalah. Aspek berkaitan dengan emosi seperti motivasi, minat, dan aspek psikomotorik. Sedangkan aspek psikomotorik berkaitan dengan keterampilan fisik serta keterampilan motorik halus dan kasar. Pembelajaran quantum learning memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Yang keempat, meningkatkan daya ingat siswa. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri siswa. Yang keenam, meningkatkan kreativitas siswa. Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama siswa. Yang kedelapan, meningkatkan komunikasi siswa. Dan yang terakhir, meningkatkan tanggung jawab siswa. Adapun beberapa kekurangan dari pembelajaran quantum learning, yaitu yang pertama, membutuhkan persiapan yang matang.
Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, membutuhkan keterampilan guru yang khusus. Yang keempat, sulit diterapkan pada semua mata pelajaran. Yang kelima, sulit mengukur hasil belajar. Berikut adalah beberapa cara untuk mengatasi kekurangan pembelajaran quantum learning. Yang pertama, mulailah dengan langkah kecil. Yang kedua, berikan pelatihan kepada guru. Yang ketiga, sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir, evaluasi secara berkala. Adapun langkah-langkah pembelajaran quantum learning yang disebut dengan istilah tandur, yaitu yang pertama, tumbuhkan. Ada beberapa cara untuk menumbuhkan minat belajar siswa, antara lain, gunakan media dan metode pembelajaran yang menarik dan interaktif, berikan kesempatan kepada siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar, dan yang terakhir, buatlah suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan. Yang kedua, alami. Ada beberapa cara untuk mengajak siswa mengalami materi pelajaran secara langsung, antara lain lakukan percobaan, lakukan simulasi, dan lakukan eksperimen. 3. Namai. Ada beberapa cara untuk membantu siswa menamai konsep, antara lain gunakan kartu kata, buatlah poster, dan yang terakhir mainkan permainan. Yang keempat, demonstrasikan. Ada beberapa cara mendemonstrasikan penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari, antara lain gunakan contoh, gunakan kasus, dan gunakan permainan. Yang kelima, ulangi. Ada beberapa cara untuk membantu siswa mengulangi materi pembelajaran, antara lain berikan tugas, berikan kuis, dan berikan tes. Yang keenam, rayakan. Ada beberapa cara untuk memberikan penghargaan kepada siswa, antara lain berikan nilai yang bagus, berikan pujian, dan berikan hadiah. Baik, itulah penjelasan quantum learning yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.